الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونورنا بنور التوحيد وهدايتنا بهداية العلم والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melalui mimbar mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Umar Al-Hakim At-Tirmidzi Al-Balki pernah menyampaikan dalam salah satu catatannya, beliau adalah ulama abad ke-9. Beliau katakan Syahrul Rajab Syahruz Zar'i wa Syahrul Sya'ban Syahrul
suqyi az-zar'i, syahru suqyi az-zar'i, wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Kata Syekh Muhammad Ibn Umar Al-Hakim At-Tirmidzi Al-Balki, atau yang dikenal dengan Abu Bakar Al-Warraq, beliau katakan bahwa bulan Rajab adalah bulan bertanam, saatnya bertanam atau bercocok tanam. Wa syahru Sya'ban, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan saat menyiram. Wa syahru Ramadan, dan bulan Ramadan adalah saatnya memetik hasil tanaman yang sudah disiram tadi. Sementara Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir menyampaikan dalam catatan kitabnya, kata beliau, syahrul Rajab li tathhiril badan, wa syahrul Sya'ban li tathhiril qalb, wa Ramadan li tathhiril ruh. Dua ulama ini memberikan gambaran betapa 3 bulan berturut-turut ini menjadi rangkaian kegiatan ibadah menuju pada puncaknya, yaitu Ramadan. Bahkan dalam penjelasannya, orang yang sudah mensucikan badannya, maka dia akan mensucikan hatinya. Orang yang akan mensucikan hatinya, dia akan bersih rohaninya. Atau kata Al-Balki, orang yang menanam dia akan menyiram, dan kalau sudah menanam dan menyiram, pasti dia akan kemudian memetik hasilnya. Sekarang ini kita ada di tanggal 20 Sya'ban. Artinya kita masih ada di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rajab dan Sya'ban adalah merupakan persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan sebagai puncak dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna menerima kesucian rohani kita pada tanggal 1 Syawal nanti. Atau kalau dalam teori sufi tasawuf, ada takhalli, tahalli, dan tajalli. 3 rangkaian sama, dan ketika kita kaitkan dengan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, adalah sangat masuk 3 rangkaian ini. Takhalli adalah upaya kita untuk mengosongkan seluruh anasir-anasir keburukan dari hati dan pikiran kita. Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, kita buang dari hati kita, kita kosongkan semua. Begitu juga pikiran-pikiran kita, pikiran yang kotor dari dalam diri kita, kita kosongkan semua. Takhalli, dikosongkan semuanya. Itulah sebabnya dalam bulan Rajab, dalam rangka mengosongkan yang kotor-kotor ini, diperbanyak dengan istighfar. Bahkan kita diajarkan baca istighfar sampai 70 kali. Sayyidul istighfar. Kemudian bacaan-bacaan yang lain di bulan Rajab, guna kita akan memasuki bulan Sya'ban dalam rangka bagaimana mengisi rohani kita. Kalau takhalli, mengosongkan jiwa kita, mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, mengosongkan pikiran-pikiran kita, persepsi-persepsi kita yang buruk terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap siapapun. Kemudian kita tahalli, mengisi hati kita dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, kebaikan.
kebaikan-kebaikan yang dimasukkan dalam hati kita. Inilah Sya'ban. Diisi dengan kegiatan-kegiatan positif karena kita akan menyongsong bulan Ramadan, yakni tajalli. Apa tajalli? Tajalli adalah merupakan hasil dari takhalli dan tahalli, atau Ramadan adalah merupakan puncak dari Rajab dan Sya'ban. Setelah kita mensucikan badan kita, mensucikan rohani kita, maka Ramadan litathhir ruh, mensucikan rohani kita. Saat itulah ketika rohani kita bersih, kita akan bertajalli, menerima sinar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan kita capai di bulan Ramadan. Orang yang bertajalli, menerima sinarnya Allah, akan terjadi perubahan sikapnya yang sangat drastis. Dia akan berubah, akhlaknya menjadi akhlak yang sangat mulia, ucapannya santun, sikapnya ramah, tindakannya sangat mengagumkan, dan seluruh perangainya adalah menjadi indah dalam hidupnya, karena dia telah mendapatkan bimbingan nur hidayah Allah setelah bersih semuanya tadi. Orang ini manfaatnya akan lebih banyak kepada masyarakat, keberkahannya akan banyak, hidupnya lebih santun. Bahkan digambarkan kesantunannya itu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun halim, ka'annahu waliyyun hamim. Saking lembutnya orang, karena jiwanya sudah bersih, pikirannya bersih, diisi dengan kebaikan-kebaikan dalam pikirannya dan hatinya, maka dia mendapatkan sinar hidayah Allah. Digambarkan oleh Allah, kalau saja, kata Allah, engkau terjadi permusuhan dengan orang lain, orang itu akan melihat engkau ka'annahu waliyyun hamim, seperti engkau tetap menyayangi mereka dan kemudian santun pada mereka. Masya Allah, ini akan kita dapat di bulan Ramadan. Karena itu persiapkan diri kita untuk mendapatkan nur hidayah Allah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bukan saja kita akan mendekati Allah, maka untuk mendekati Allah kita harus bersih badan, bersih jiwa, rohani dan pikirannya. Kita akan mendekat Allah, kemudian kita juga akan meniru akhlak Allah atau perbuatan-perbuatan Allah. Sebagai contoh, Allah tidak makan, Allah juga tidak minum, dan Allah tidak bergaul sebagaimana suami istri di siang hari karena Allah tidak ada pasangan. Kita di bulan Ramadan saat berpuasa bukan sekadar mendekati Allah, tapi bagaimana menteladani akhlak Allah seperti ini. Kita juga menghentikan makan kita, menghentikan minum kita, bahkan kita menghindari bergaul dengan pasangan kita meskipun kita punya pasangan. Lebih dari itu, kita akan menteladani sifat-sifat Allah yang 99 sehingga hidup kita betul-betul sangat indah. Akhlak kita dipandang orang, dirasakan orang, dilihat orang sangat indah sekali. Itu diawali dari Rajab, Sya'ban, dan akan masuk di Ramadan. Mumpung masih tanggal 20 bulan Sya'ban, masih ada 10 hari lagi ke depan,
untuk mengisi relung-relung hati kita dengan kebaikan yang positif, sehingga di bulan Ramadan kita siap untuk menerima sinar hidayah Allah dan kemudian menjadi manusia yang betul-betul